Kalau kita sudah suami istri dengan usia pernikahan sudah lewat 25 tahun atau 30 tahun, kita akan merasakan bagaimana perasaan Sambo dan Putri kemarin itu ketika bertemu di ruang rekonstruksi dengan melihat suami tangan di borgol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kalau selama ini saya lebih banyak bicara tentang peranan seorang laki-laki, seorang suami ketika bicara tentang kasus Sambo yang menewaskan Brigadir J. Sekarang saya mau bicara lebih banyak tentang peranan seorang istri di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini adalah seorang Putri Chandrawati, istri dari mantan Kadif Propam yang juga mantan Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih Mabes Polri, Irjen Ferdi Sambo. Kasus Sambo ini dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para istri, terutama para istri pejabat di negeri ini. Sahabat BN, kalau kita perhatikan di negara Republik Indonesia ini pada umumnya, itu peranan seorang istri pejabat sangatlah begitu penting di dalam suaminya meniti karir. Tetapi peranan ini kadang ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Ketika seorang istri, katakanlah Putri Chandrawati, memerankan diri sebagai seorang istri pejabat yang berfungsi sebagai pendorong bagi karir suaminya, sebagai pemotivasi suaminya, dan sebagai penasihat paling ikhlas, paling hakiki bagi suaminya yang sedang memegang suatu jabatan, ini akan implikasi sangat baik kepada jalan karir suaminya. Sebab seorang suami yang punya jabatan penting seperti Irjen Ferdi Sambo ini, itu sudah barang tentu banyak sekali persoalan-persoalan yang mengerubuninya. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, dia sangat memerlukan pikiran yang tenang oleh istrinya. Sangat memerlukan bagaimana agar kelabat berbagai persoalan yang berkecamuk di kepalanya, di kantornya. Begitu dia pulang, dia menginginkan istrinya dapat menjadi penenang bagi pikirannya yang galau, yang kacau, yang sibuk itu. Tetapi ketika Putri Chandrawati tidak mampu memberikan itu kepadanya, maka disinilah nanti Sambo akan menjadi seorang pejabat yang kehilangan kendali dalam hidupnya. Sehingga tepat orang mengatakan bahwa di balik seorang suami yang sukses, ada seorang istri yang hebat. Tetapi ingat sebaliknya, di balik suami yang gagal, ada istri yang juga nakal atau bobrok atau kejam. Kalau kita melihat kepada Putri Chandrawati ini, melihat berbagai pemberitaan media yang muncul, cenderung
Ini tanpa menghakimi, tapi cenderung agak ada persoalan keluarga antara Sambo dengan istrinya. Putri atau Ibu PC ini selama ini yang menyebabkan keluarganya kurang harmonis. Sehingga kita melihat di satu sisi Sambo mungkin mencari wanita lain untuk penghibur dirinya. Dan di sisi lain kita tidak juga bisa menutup kemungkinan bahwa Putri Chandrawati juga mencari lelaki lain sebagai penghibur dia. Disinilah hancurnya rumah tangganya. Ketika rumah tangganya hancur, di satu sisi Sambo selalu berjalan setiap hari di dalam berbagai persoalan kenegaraan yang ada padanya. Bayangkan, jabatan Kadipropam saja sudah begitu menyibukkan dia tentang bagaimana bisa memperbaiki Polri. Itu dalam otaknya dari tekanan dari atas kepada dia. Dan kita tahu Sambo sebagai kepala divisi Propam itu sudah jelas banyak lawan, banyak musuh. Paling tidak secara diam-diam di internal Polri. Terjadi peningkatan jumlah pelanggaran anggota Polri secara kualitas dan kuantitas. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri terhadap pelaksanaan tugas yang belum maksimal dari divisi Propam Polri. Dari Mabes Polri sampai ke Polsek bawah yang terkena aturan selama ini, mungkin dia dipecat, mungkin dia dihukum, mungkin dia mendapat sanksi lain, itu jelas tidak akan senang kepada Sambo. Walaupun ternyata dia bersalah, tetapi seorang yang kena hukuman, walaupun hukuman itu karena kesalahan sendiri, biasanya orang itu tidak akan senang kepada yang menghukumnya. Itu kecenderungan manusia. Demikian juga tentunya di kalangan Polri sendiri. Di sisi lain, sebagai kepala Satgas Sus Merah Putih, jelas Sambo banyak musuh di luar Polri sendiri, termasuk juga di dalam Polri. Sebab jabatannya sebagai Kepala Satgas khusus itu, saudara barang tentu kadang-kadang menerobos birokrasi Polri. Bisa jadi dia langsung saja kepada Kapolri tanpa melewati birokrasi yang ada. Dan bisa juga dia langsung kepada pihak-pihak pejabat-pejabat yang berada di luar Polri. Ini jelas membuat dia tambah musuh lagi di Polri sendiri dan juga di luar. Misalnya seorang Sambo kalau sempat dia langsung kepada seorang menteri karena tugasnya sebagai kepala Satgas, atau langsung dia kepada Menko atau kepada yang di atas itu lagi karena tugasnya. Kesimpulannya Sambo banyak musuh. Ketika Sambo berada di dalam pusaran ini, dia memerlukan teman paling setia untuk menenangkan pikirannya, untuk memberikan nasihat yang ikhlas, saran yang ikhlas. Di sanalah peran seorang istri yang namanya Putri Chandrawati. Ketika Putri Chandrawati tidak mampu memberikan itu, malah sampai di rumah mungkin kepalanya pusing. Yang diharapkannya begitu dia pulang, istrinya menenangkan pikirannya, tetapi begitu dia pulang, istrinya membuat kepalanya tambah pusing. Disinilah biasanya kodrat lelakinya timbul bahwa dia mencari perempuan lain untuk menenangkan pikirannya. Dan ketika sang suami berbuat begini, biasanya si istri ini merasa kesepian. Ketika dia sepi, dia juga cenderung atau tak tertutup kemungkinan mencari lelaki untuk menghibur dirinya.
Disinilah banyaknya kita dengar istri-istri pejabat berselingkuh dengan sopirnya, berselingkuh dengan sopir suaminya, berselingkuh dengan ajudan suaminya. Banyak. Dan malah ada yang terdengar istri-istri pejabat, istri-istri pengusaha sukses, istri-istri orang yang sibuk mencari gigolo untuk menghibur dirinya. Dia mau menyewa gigolo. Dan disinilah hancurnya keluarga. Kita melihat semenjak kematian Brigadir J, membuat publik beropini bahwa di dalam keluarga Sambo terjadi ketidakharmonisan. Sehingga Sambo mencari penghibur dan Putri Candrawati mencari penghibur. Ketika isu itu datang kepada Sambo yang punya persoalan sangat banyak, walaupun dia seorang jenderal, tapi dia gagal mengendalikan dirinya, sehingga terjadilah perbuatan ini. Kalau memang itu kita bawa sekarang kepada keluarga. Dan di sini mungkin dapat pelajaran bagi kalian para suami istri. Kalian seorang istri punya tanggung jawab yang sangat besar di dalam keluarga kalian. Yang pertama, kalau kalian tidak mampu menyenangkan hati suami, kalau kalian tidak mampu menenangkan pikiran suami, kalau kalian tidak mampu menjadi tempat berdiskusi oleh suami, kalau kalian tidak mampu menjadi penasihat oleh suami, jangan kalian buat suami kalian makin sakit kepalanya kalau pulang ke rumah. Cukuplah kalian tidak bisa saja memberinya keringanan berpikir, tetapi jangan kalian tambah kekalutan berpikirnya ketika dia tiba di rumah. Paling pusing lagi suami jadinya ketika begitu dia pulang panik-panik, pulang sampai di rumah, dia dapat kabar burung bahwa istrinya berselingkuh. Betapa banyak kita mendengar adanya suami yang kelap. Begitu dia pulang menemukan istrinya sedang berzina dengan seorang lelaki di kamarnya. Kita juga mendengar seorang petugas ketika melakukan razia menemukan istrinya di kamar hotel dengan lelaki lain. Waduh. Untuk diketahui oleh para istri, lelaki itu kalau diibaratkan kuda, kalau puas makannya di rumah, sulit kecenderungan untuk mencari makan di luar. Kecuali yang betul-betul lelaki hidung belang. Tapi kalau lelaki normal, apalagi dia seorang pejabat, dia sangat mementingkan karirnya. Kalau seorang pejabat, dia sehari-hari ingatannya kepada karirnya itu. Artinya apa? Seorang suami kalau di rumah pelayanan istrinya sudah bagus, kecenderungan dia untuk pergi dugem itu sangat kecil sekali. Apalagi dia seorang pejabat. Biasanya pejabat-pejabat yang sudah ratingnya tinggi, kalau di ASN, kalau sudah eselon 2 ke atas, kalau di TNI Polri, kalau sudah perwira tinggi, itu biasanya dalam hidupnya itu karir baginya sudah nomor 1. 24 jam otaknya di tugas-tugas yang ada padanya. Apapun yang dia kerjakan, dia sudah berpikir, apakah ini merusak karir saya? Apakah ini akan mengganggu karir saya? Kalau sekarang saya bintang 1, bagaimana saya dapat bintang 2? Kalau sekarang saya bintang 2, bagaimana secepatnya saya bisa bintang 3? Itu lelaki biasanya. Kalau sekarang dia eselon 2A, bagaimana secepatnya dia mendapat eselon 1A? Tetapi selama ini jarang orang yang mengungkap ini. Orang hanya berkatanya sampai di balik lelaki yang sukses ada perempuan yang hebat sampai itu. Tidak diteruskan bahwa di balik
lelaki yang gagal, juga ada perempuan yang tidak hebat, atau perempuan yang nakal, atau perempuan yang kejam. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Cendrawati ini. Kita mendengar Ibu Cendrawati sama Sambo bertengkar di Magelang, sehingga Sambo pulang duluan dengan pesawat. Ibu Cendrawati besoknya baru pulang dengan para ajudan karena bertengkar. Padahal itu adalah hari ulang tahun perkawinannya. Tetapi ketika kemarin Putri Cendrawati ketemu dengan Pak Sambo di tempat rekonstruksi di rumah dinasnya di Duren 3, apa yang terjadi? Keduanya berangkulan. Pasti waktu itu tidak mengingat lagi pertengkaran di Magelang. Yang teringat bagaimana dulu ketika dia mengawali pernikahan, berjuang memperbaiki kehidupan ekonomi rumah tangganya, sampai berjuang untuk bagaimana mendidik anak-anaknya. Itu yang teringat bagi mereka. Kita yakin itu yang teringat bagi mereka, sehingga mereka berangkulan. Saya nak tahan juga jadi perasaan melihat kondisi ini. Kalau kita sudah bersuami istri dengan usia pernikahan sudah lewat 25 tahun atau 30 tahun, kita akan merasakan bagaimana perasaan Sambo dan Putri kemarin itu ketika bertemu di ruang rekonstruksi dengan melihat suami tangan diborgol. Untung saja Putri Cendrawati tidak diborgol tangannya dan tidak pakai baju oranye, baju tahanan. Kalau keduanya sama-sama tangan diborgol, sama-sama memakai baju oranye tahanan, waduh, bertambah parah lagi perasaannya, hancurnya itu. Kita melihat Putri Cendrawati memasangkan masker kepada suaminya. Betapa mereka kalau teringat waktu baru menikah, sang suami baru meniti karir, menikah dulu ketika hari perkawinannya dengan acara pernikahan Pedang Mora dengan barisan sekian puluh tahun lalu. Itu betapa gagahnya Sambo, betapa cantiknya Putri Cendrawati, sampai ada anak, sampai suami jadi Kapolres, sampai suami dapat bintang. Tiba-tiba sekarang hancur tersungkur melakukan rekonstruksi perbuatan yang membuat dia suami istri sekarang berada antara hidup dan mati. Biasanya satu malam saja tidak ketemu dengan anak. Telepon, di mana kamu sekarang? Kemana kamu sekarang? Tetapi sekarang tidak bisa lagi memikirkan anak. Untung saja ada anak yang sudah berusia 21 tahun. Anaknya yang berusia 21 tahun inilah nanti akan menjadi orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, adik-adiknya. Kalau kita bicara tentang kesalahan Sambo, kesalahan Putri Cendrawati, memang kita harus
sakit hati melihatnya. Tetapi kalau kita sudah bicara masalah ini, sulit sebagai seorang manusia biasa kita bisa menahan air mata. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ketika dulu antara Sambo dan Putri Cendrawati sama-sama mempertahankan ego. Kata Sambo, saya ini kan pejabat, sibuk saya ini, tolong kamu bantu saya. Kata Putri Cendrawati, mungkin kamu mentang-mentang pejabat yang begitu, sadar kamu perhatikan. Kadang-kadang karena suaminya sepertinya tidak memperhatikan dia, kadang-kadang tidur di kantor, kadang-kadang makan siang juga di kantor, sebentar kerja pulang tukar baju pergi lagi ke kantor, pergi lagi rapat sana sini. Si istri di sana ambil kesempatan untuk mencari lelaki lain. Dan si istri malah karena dia jarang dibawa suaminya pergi ke mall, jarang dibawa suaminya jalan-jalan, dia cari lelaki lain untuk membawanya ke mall, malah untuk membawanya ke hotel. Wahai para istri, jadikanlah kasus Sambo ini sebagai pelajaran bagi kalian. Peran kalian sebagai seorang istri sangat besar di dalam mendorong suami kalian menjadi seorang lelaki berkarir yang punya karir sukses. Kalau dia pejabat, peran seorang istri sangat besar untuk menjadikan suaminya pejabat sukses. Kalau dia seorang pengusaha, peranan istri sangat besar untuk menjadikan suaminya seorang pengusaha sukses. Tetapi ingat, kalau istri tidak bisa berbuat demikian, maka seorang pejabat, kehancuran karirnya juga sangat besar peranan istrinya membuat karir suaminya hancur. Kalau dia pengusaha, akan sangat besar pula peranan istrinya untuk membuat karir suaminya sebagai pengusaha hancur. Tidak mudah menjadi seorang istri. Kalau ada sekarang ini istri pejabat, istri pengusaha yang sedang pacaran dengan lelaki lain, tolong putuskan hubungan kalian dengan itu. Kembalilah kepada suami kalian. Kalau kalian masih sayang dengan keluarga kalian, jangan kalian mencari alasan, suami saya kan pacaran juga. Kalau itu bikin hancur rumah tangga. Di dalam rumah tangga tidak ada gunanya main menang-menangan. Di dalam rumah tangga itu yang perlu menang adalah anak-anak. Itu yang perlu menang kalau kita sudah punya anak. Tak ada gunanya kita lagi main menang-menangan. Karena saya sekarang bicara tentang istri. Sulit bagi suami itu menyampingkan godaan-godaan di kantornya, baik godaan terhadap perempuan-perempuan yang berada di lingkungan kerjanya, maupun godaan terhadap perempuan-perempuan yang berada di luar lingkungan kerjanya. Semuanya bagaikan semut mencari dapat gula itu. Di sanalah peran kalian sebagai seorang istri. Bagaimana suami kalian itu selalu tertarik kepada kalian dan dia tidak mau tergoda oleh perempuan-perempuan itu. Kalianlah yang berperan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.